Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 7 episode 8. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di pulau terapung raksasa ini, tepatnya di tengah-tengah altar dari sekte awan kering, kini tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya telah melihat pada dua sosok yang melayang di udara. Dan sosok itu adalah Lindong beserta dengan Xiaoyan. Kemudian trio Moling yang juga melihat Lindong. Mereka menjadi sangat bersemangat. Dan setelah itu, ketakutan mereka pun menghilang. Namun lagi-lagi, Moling merasa cemas di dalam hatinya. Pemuda berambut hitam gondrong yang telah melihat Lindong dirinya pada saat ini menatapnya dengan tatapan yang sangat terkejut. Kemudian dia berkata dengan lirih, apakah itu adalah Lindong? Sedangkan trio Moling sendiri, dia kini terpejam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Di dalam hati, Moling pun berkata, tidak, jika Lindong bergabung dengan kita, aku sangat khawatir. Kita bertiga hanya menyeret Lindong dalam masalah ini. Dan aku tidak ingin membuat Lindong jatuh dalam bahaya. Tidak lama kemudian, ada sebuah suara berkata, oh, apakah orang ini adalah Lindong yang telah berani menantang dinasti Moyan? Orang yang berkata itu adalah seorang pemuda berambut coklat. Dia berasal dari dinasti Qin yang bernama Qin Shen. Dan kekuatannya berada di tahap Nirwana level 1. Sambil menatap Lindong, Qin Shen kali ini memegangi dagunya dan mengatakan, sepertinya tidak ada yang spesial dan juga mengejutkanku dari seorang Lindong. Mendengar kata-kata dari Qin Shen itu, pemuda dari dinasti tingkat tinggi lainnya kali ini terdiam. Dan mereka juga terlihat sangat panik. Qin Shen pun melihat ke arah mereka dan berkata dalam hati, kenapa? Kenapa mereka terlihat sangat ketakutan pada bocah ini? Tidak lama kemudian Qin Shen melihat ke arah Lindong dan dia tertawa lalu mengatakan, hei Lindong, kamu jangan berpikir bahwa hari ini kamu memiliki banyak uang untuk ikut campur dalam masalah ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk dirimu segera mundur. Maka dengan begitu, aku bisa membiarkanmu pergi dan melepaskanmu dengan selamat. Namun kini Lindong tidak memiliki ketakutan sama sekali dengan pemuda yang bernama Qin Shen itu. Dia pun menatapnya dengan santai lalu menjawab perkataan dari Qin Shen. Segel dari sekte kuno itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang ditakdirkan. Karena ketiga temanku yang telah mendapatkannya, maka seharusnya mereka bisa menikmati warisan dari sekte kuno. Namun beberapa dari kalian malah berperilaku seperti ini. Dan kalian sengaja ingin membuli teman-temanku. Apakah kau berpikir dirimu itu memiliki kekuatan? Sontak kata-kata Lindong itu membuat Qin Shen jadi marah. Dia pun kini dengan wajah yang emosi berteriak pada Lindong, hei bocah, kamu jangan menyalakan api yang bisa membakar dirimu sendiri. Kamu telah berani menyinggung dinasti Moyan yang pada akhirnya membuat dirimu itu seperti anjing yang ketakutan yang harus bersembunyi di mana-mana. Saat ini, aku telah mendengar bahwa Shikun telah mencapai tahap Nirwana level 2. Jika dia tahu tentang keberadaanmu di tempat ini, maka aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya besar dan kemungkinan kamu akan mati. Mendengar perkataan dari Qin Shen itu, pemuda berambut hitam gondrong, dia terlihat sangat panik dan berkata dalam hati, apakah Qin Shen tidak tahu berita viral yang terbaru? Dan kali ini, Qin Shen itu memang benar-benar tidak mengetahui berita viral tentang Lindong yang telah mengalahkan Shikun. Sambil terus bertindak arogan, Qin Shen menunjuk Lindong sambil mengatakan, Lindong, sekarang kamu masih berani datang ke tempat ini dan kamu masih berani bertingkah sombong di depan kita. Moling yang ternyata juga belum tahu kabar terbaru dari Lindong. Raut wajahnya pada saat ini terlihat sangat ketakutan dan dia berkata dalam hati, gawat, ini akan menjadi masalah yang besar. Aku tidak ingin Lindong terseret dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu dalam hatinya, Moling pun melihat ke arah Lindong dan dia berteriak, Lindong, kami tidak ingin segel dari sekte kuno ini lagi. Berikan saja pada mereka dan ayo kita pergi. Qin Shen yang mendengar kata-kata dari Moling, dia pada saat ini menunjukkan senyum liciknya. Kemudian berkata dengan lirih, Lindong, temanmu ini mengatakan sesuatu yang sangat rasional. Karena kalian sudah saling mengenal, maka serahkan saja segel dari sekte kuno itu padaku, dan kalian bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Mendengar ucapan dari Qin Shen itu, Lindong menatapnya dengan tatapan mata yang tajam dan sedikit tersenyum.
Kemudian Lindong berkata dalam hati, sepertinya orang itu belum mendengar kabar terbaru, jadi dia berani bertingkah sombong seperti itu. Setelah mengatakan dalam hati, tangan dari Lindong pada saat ini tergerak. Dia menggunakan energi mentalnya dan membimbing 3 segel kuno yang ada di hadapan dari trio Moling ke arahnya. Tidak butuh waktu lama, 3 segel dari sekte kuno pada saat ini telah dipegang dari Lindong. Sambil menatap Hinsen, Lindong pun tersenyum dan mengatakan, "Kau menginginkan segel ini kan? Sekarang barangnya sudah ada di tanganku. Jika kamu bisa mengambilnya, maka ketiga segel dari sekte kuno ini akan menjadi milikmu." Mendengar ucapan Lindong itu, mata dari Kinsen menunjukkan kemarahan. Kemudian Kinsen menjawab perkataan Lindong, "Kamu benar-benar telah berani meremehkanku ya?" Akibat terprovokasi oleh kata-kata dari Lindong pada saat ini, Kinsen telah marah besar dan dia mengaktifkan energi Yuan yang ada di tubuhnya. Sebuah energi keemasan yang sangat mengerikan segera menutupi tubuh dari Kinsen. Dengan raut wajah yang marah, kini Kinsen berteriak pada Lindong, "Hei bocah, karena dirimu memiliki sedikit reputasi, apakah hal itu telah membuatmu menjadi bodoh saat ini? Karena kamu telah menjadi orang yang sombong. Hari ini juga aku ingin mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang bertingkah sopan pada orang yang lebih kuat." Setelah mengatakan hal itu, Kinsen pun meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Namun hal ini tidak membuat Lindong memiliki niat untuk menghindar sedikit pun. Karena sejatinya, Lindong akan menghadapi serangan dari Kinsen. Dan tiba-tiba saja, Kinsen pun melakukan pukulan, di mana pukulan itu sendiri mengandung energi Yuan yang sangat kuat. Dan tidak lama kemudian, pukulan yang dilancarkan oleh Kinsen berubah menjadi seekor singa raksasa. Dengan tatapan mata yang tajam, Kinsen berkata dalam hati, "Pertama aku akan memukulnya dengan kekuatan penuh, dan kemudian aku akan memiliki kesempatan untuk mengambil segel sekte kuno dari tangan Lindong." Namun dalam menghadapi pukulan yang dilancarkan oleh Kinsen, Lindong benar-benar tidak memiliki sebuah ketakutan. Tatapan matanya tajam, dan kini Lindong mengangkat tangannya. Seberkas cahaya emas keluar dari tangan Lindong. Orang-orang yang melihat kekuatan Lindong ini terlihat sangat terkejut. Dan seorang pemuda berambut hitam gondrong, dia kemudian berkata, "Kekuatan ini bagaimana bisa sangat mengerikan." Dan tiba-tiba saja, BAM! Serangan singa energi Yuan yang dilancarkan oleh Kinsen hancur begitu saja oleh serangan Lindong. Hal ini membuat Kinsen terkejut dan dia menutup wajahnya sambil berteriak, "Apa? Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia dengan mudah menghancurkan seranganku?" Lindong yang ingin memberikan sedikit pelajaran pada Kinsen. Dia pada saat ini mengayunkan tangannya sambil mengatakan, "Dengan keterampilan kecil seperti itu, kamu sebenarnya telah berani untuk mendominasi semua orang dan melakukan bully pada teman-temanku. Itu sungguh memalukan." Ayunan tangan yang dilancarkan oleh Lindong itu mengandung sebuah kekuatan mental, di mana pada saat ini kekuatan mental itu sendiri telah meluncur ke arah Kinsen dan mengenai pipinya. Hal ini sampai membuat Kinsen berteriak kesakitan dan keluar darah yang sangat banyak dari mulutnya. Mendapat tamparan keras dari Lindong, gigi-gigi dari Kinsen dalam sekejap langsung ompong. Dan semua orang yang melihat hal ini kemudian berkata dalam hati, "Kinsen, dia benar-benar ditampar dan dikalahkan oleh Lindong hanya dengan satu gerakan." Bahkan trio Moling juga terlihat tidak percaya. Mereka juga mengatakan dalam hati, Kinsen itu adalah orang kuat yang berada di tahap nirwana level 1. Namun dia benar-benar dikalahkan oleh Lindong seperti itu. Pemuda berambut hitam gondrong yang melihat hal ini juga terlihat sangat panik. Kemudian dia berkata dalam hati, sepertinya berita viral tentang Lindong itu adalah benar. Tidak lama kemudian, tempat di altar sekte awan kering pada saat ini terlihat sangat sunyi. Setelah Lindong akhirnya berhasil melumpuhkan Kinsen hanya dengan satu tamparan saja, di mana pada saat ini tubuh Kinsen sendiri sudah terkapar di atas tanah dan dia tidak bergerak. Seluruh tubuh Kinsen gemetaran, sedangkan dia merintih kesakitan. Lindong yang melihat Kinsen kemudian mengatakan, "Belum lama ini aku telah bertemu dengan Shikun.
Dan apa yang kau katakan tentang Si Kun yang telah berada di tahap nirwana level 2 itu adalah benar. Namun di masa depan nanti, orang-orang dari dinasti Moyan yang bertemu denganku, mereka harus menundukkan kepala. Jadi kamu tidak perlu khawatir, aku akan diburu oleh mereka seperti anjing yang kesepian. Ucapan dari Lindong itu sontak membuat Qinchen sangat terkejut. Dia kini menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Apa? Kau sudah melihatnya? Mungkinkah Lindong itu sudah mengalahkan Si Kun?" Tidak lama setelah itu Lindong pun melihat pada 3 pemuda dari dinasti tingkat tinggi yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, "Hari ini, segel dari sekte kuno ini, ketiga temanku lah yang telah mendapatkannya lebih dulu. Dan dalam hal ini, mereka adalah orang yang pantas untuk memilikinya. Bagi kalian, tidak memiliki alasan untuk merebutnya dari temanku. Apakah kalian bertiga mengerti yang aku katakan? Dan apakah kalian bertiga setuju untuk melupakan 3 segel sekte kuno ini?" Pemuda berambut hitam gondrong itu kemudian memberikan hormat pada Lindong. Dan dia berkata, "Saudara Lindong, ternyata ketiga orang itu adalah temanmu ya. Karena kami baru mengetahui hal itu, maka kami tidak akan menyinggung mereka lagi. Dan kami juga tidak akan merebut segel kuno itu." Qinchen pada saat ini bangun dari posisi terbaringnya. Dia melihat pada sekutunya yang baru berbicara. Kemudian Qinchen mengatakan dalam hati, ternyata orang-orang itu telah lama mengetahui berita tentang Lindong yang telah mengalahkan Si Kun. Tapi mereka hanya berdiri dan juga menonton. Aku merasa bahwa mereka bertiga hanya ingin memastikan apakah berita tentang Lindong itu adalah berita yang benar. Dan mereka bertiga sebenarnya juga ingin memastikan kekuatan dari Lindong. Sial, mereka bertiga benar-benar pengkhianat. Aku tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan mereka. Sesaat kemudian, altar dari sekte awan kering kali ini benar-benar sunyi. Di mana pada saat ini trio Moling melihat ke arah Lindong. Dan Moling pun berkata dalam hati, apakah ini semua telah berakhir? Mungkinkah kekuatan Lindong telah membuat mereka bertiga ketakutan? Tidak lama kemudian muncullah sekelebat rambut berwarna hijau yang tampaknya itu adalah seorang wanita. Dan kini dia mengatakan, "Hehe, adik Lindong, kita belum bertemu lagi setelah beberapa bulan. Namun hari ini setelah aku melihatmu, kamu telah benar-benar meningkat dengan pesat. Dan kamu sungguh sangat mengagumkan." Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Mu Hongling. Dia pada saat ini berjalan ke arah Lindong bersama dengan seorang pemuda berbaju putih yang tidak lain itu adalah Liu Bai. Selama ini Mu Hongling selalu memanggil Liu Bai dengan sebutan Xiao Bai. Sambil berjalan itu, Mu Hongling mengatakan, "Adik Lindong, beberapa bulan kita tidak bertemu dan rasanya itu sangat lama sekali. Namun sekarang, kenapa penampilanmu menjadi kacau seperti itu?" 3 pemuda dari dinasti tingkat tinggi yang melihat kemunculan dari Mu Hongling dan juga Liu Bai. Mereka terlihat sangat ketakutan dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, apakah sebenarnya kejadian di tempat ini telah mengundang mereka bertiga? Hari ini, aku benar-benar tidak ingin terlibat dengan mereka." Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong yang melihat pada Liu Bai dan juga Mu Hongling, dia pun berkata dalam hati, "Aku telah melihat reaksi dari banyak orang-orang itu. Dan aku merasa orang-orang ini bukanlah orang yang bisa diremehkan." Di sisi lain, para pemuda-pemuda mesum yang melihat kedatangan dari Mu Hongling dengan baju seksinya, mereka pun terpesona dan berkata dalam hati, "Wow, tubuh yang sangat indah, benar-benar tubuh yang seksi seperti gitar Spanyol." Pemuda berambut putih dan juga berbaju putih itu dengan mata biru yang bernama Liu Bai, dia melihat ke arah Lindong kemudian memberikan hormat. Dan Liu Bai pun mengatakan, "Lindong, aku telah lama mendengar nama besarmu." Lindong yang melihat Liu Bai pun, dia menatapnya dengan tajam dan berkata dalam hati, "Pemuda ini, nampaknya dia memiliki aura yang sangat berbahaya." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun juga memberikan hormat pada si Liu Bai. Dan kini, di belakang Liu Bai, para juniornya pun berkata dengan lirih. Tanggapan bocah itu terhadap kakak Liu Bai terlihat asal-asalan, namun kakak tidak marah. Dan sepertinya bocah itu tidak bisa diremehkan. Melihat kakak Liu Bai memberikan hormat seperti itu padanya. Di sisi lain, Mu Hongling dengan tatapan manisnya dia mengatakan, "Adik Lindong, terakhir kali kita bertemu, kamu menendangku keluar dari dalam ruang dimensi kunci rahasia kuno. Dan apakah saat ini kamu memiliki keinginan untuk menebus kesalahanmu itu?" Setelah mengatakan hal itu, Mu Hongling pun mengangkat tangannya dan menunjukkan lekuk tubuhnya yang sangat seksi.
Seolah-olah hari ini, Mu Hongling telah menggoda Lindong. Dia pun mengedipkan satu mata dan mengatakan, "Adik Lindong, awalnya kakak perempuan ini juga berencana untuk membalasmu ketika kita bertemu kembali di ruang harta karun ini. Namun pada saat ini, sepertinya kakak sudah bukan tandinganmu. Dan jika kakak ingin membalasmu, pasti itu akan sangat sulit dilakukan." Lindong yang melihat tubuh seksi dari Mu Hongling dan juga gerakan-gerakan seksi yang bisa membuat si kecil bangun. Kini Lindong berkata dalam hati, "Hei, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita itu? Apakah kali ini sel telurnya telah meledak-ledak ketika melihat diriku?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk apa kedatangan dari Mu Hongling dan juga Liu Bei menemui Lindong di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.